Hai Super Youth, pernah nggak sih kamu ngerasain sendiri banget? Jadinya nggak semangat deh jalanin aktivitas kamu. Nah guys, sekarang kita mau bahas beberapa alasan kenapa sih remaja sulit keluar dari rasa kesepian. Rasa kesepian adalah salah satu perasaan yang umum dirasakan oleh manusia. Jadi itu wajar banget. Kesepian itu sebenarnya merupakan keadaan yang ada di pikiran kita masing-masing. Pasti ada saat-saat dimana kita pernah merasakan kesepian. Merasa kita gak diperhatikan, gak dipeduliin, gak dicintai, atau kita merasa gak penting buat orang lain. Hal ini sering timbul ketika kita tidak mendapatkan kasih sayang atau perhatian sebanyak yang kita harapkan. Atau pada saat kita mengalami kebosanan, lihat hidup orang lain lebih baik dari kita. Atau pas putus cinta, aku udah berusaha cari teman, tapi kenapa sih rasanya sulit banget? Ya, itu bisa jadi karena kamu udah trust issue dengan hadirnya teman-teman dalam hidup kamu yang mungkin cuma nyakitin kamu, ngomongin kamu, bahkan gak perhatian sama kamu. Jadi lebih baik kamu menghindar dan memilih buat sendiri aja, yang akhirnya buat kamu merasa kesepian. Bertepatan dengan Bulan Kesehatan Mental pada Mei 2021, Komunitas Into the Light Indonesia dan laman petisi change.org Indonesia mengadakan sebuah survei. Tujuannya adalah untuk mendalami kondisi psikis dan penggunaan layanan kesehatan mental masyarakat Indonesia. Melibatkan sebanyak 5.211 peserta dari 6 provinsi di Pulau Jawa dan 28 provinsi luar Pulau Jawa. Mayoritas peserta adalah remaja usia 18 sampai 24 tahun. Berdasarkan hasil survei ini, kesepian ditemukan di seluruh kelompok peserta. Sekitar 98% peserta merasakan kesepian dalam sebulan terakhir. Bahkan 2 dari 5 orang yang mengikuti survei mengaku memiliki pikiran bunuh diri atau menyakiti diri. Nah guys, sekarang kita mau bahas beberapa alasan kenapa sih remaja sulit keluar dari rasa kesepian. Pertama, gak mau mengakui kondisi kalau emang lagi kesepian karena takut dijudge atau dihakimi kalau ngomong ke orang-orang. Contohnya kayak gini nih, apa sih? Gitu aja kok galau. Terus dilanjutin sama cerita mereka. Lah, mending kamu gitu. Kalau aku lebih lagi. Terus kamu malah dijudge dan kamu jadi takut deh cerita ke orang lain juga. Kedua, cari pelarian lewat gadget, main games atau scroll-scroll HP. Jadinya dibanding kamu ngobrol terus dijudge orang lain, mendingan kamu cari pelarian, scroll-scroll sosmed seharian sampai kadang kamu lupa waktu dan gak denger waktu dipanggil orang tua buat bantuin tugas rumah. Ayo, siapa yang sering gini? Ngaku-ngaku. Aku sih gak pernah. Mendingan kamu main sosmed, main games, terus dengerin musik yang buat mood kamu bagus, atau drakoran yang buat kamu jadi gak merasa sendiri. Ketiga, trauma pernah ditinggal orang yang paling disayang. Jadi memilih untuk sendiri aja daripada nanti kehilangan lagi. Kalau ini tipe yang lebih menenangkan diri. Kalau anak zaman sekarang sih bilangnya mau healing dulu. Pastinya ada perasaan sedih, kecewa, sekaligus marah ya. Dan banyak perasaan negatif yang kamu rasain. Sakit banget emang. Dan itu membuat kamu terpuruk banget. Tapi hidup harus segera bangkit kan? Gak mungkin cuma gini-gini aja terpuruk dalam kesendirian kamu itu. Kamu tahu gak sih, ternyata kesepian juga ada dampak negatifnya buat kesehatan kamu. 1. Dampak buat otak. Studi terbaru menemukan bahwa jumlah dan frekuensi kontak sosial pada orang dewasa yang sehat berhubungan dengan volume otak manusia. Orang-orang dengan kontak sosial yang lebih sedikit memiliki ukuran kotak yang lebih kecil. Yang paling penting emosinya itu jadi gak stabil. Tahu kan kalau emosi gak stabil bisa melakukan sesuatu di luar kontrol pastinya. Bisa-bisa yang kamu lakuin nyakiti diri kan? Kedua, lebih mematikan dari merokok. Jangan meremehkan bahayanya kesepian loh. Karena WHO menyebutkan bahwa bahaya kesepian sama dengan merokok. Dalam pernyataannya, WHO juga menyebutkan bahwa dampak kematian akibat kesepian setara dengan merokok 15 batang sehari.
kesepian ternyata mampu mengacaukan fungsi biologis, menimbulkan tekanan psikologis sampai menyebabkan masalah perilaku. Dalam penelitian tersebut, para ahli melibatkan 300.000 orang dewasa. Hasilnya, sebanyak 50% yang mengalami kesepian meninggal dunia lebih cepat daripada mereka yang mampu bersosialisasi dengan lingkungannya. Ketiga, mengakibatkan kematian. Terdapat beberapa alasan mengapa kesepian dapat menyebabkan kematian dini. Pertama, kesepian kronis dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko kamu mengalami berbagai penyakit. Selain itu, kesepian juga meningkatkan risiko peradangan di tubuh dan dapat berujung pada penyakit kronis. Tak hanya itu, kesepian juga dapat berakibat fatal bagi jantung. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan di jurnal JAMA Internal Medicine, risiko penyakit jantung atau stroke meningkat hingga 3 kali lipat pada 3 bulan pertama setelah ditinggal orang yang disayangi. Nah, balik lagi, menyimpan perasaan kamu sendiri pasti bakalan gak enak banget. Jadi jangan terlalu lama tenggelam dalam rasa kesepian, karena jika terlalu dalam, itu bakal menimbulkan depresi guys. Kamu gak perlu ragu untuk mencari bantuan apabila rasa kesepian terlalu dalam dan berlangsung lama, supaya kamu dapat segera mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, Super Youth mau kasih tipsnya untuk kamu bisa bantuin teman kamu yang saat ini lagi merasa sendiri atau feeling lonely banget. Caranya adalah, pertama, dengerin apa yang jadi isi hatinya. Yes, jangan dijudge atau buru-buru kasih nasihat ya. Tanyain dulu ke dia apakah dia hanya pengen didengerin atau mau juga dikasih masukan. Jadilah pendengar yang baik. Berikan respon yang baik juga,